Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan prinsip komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islam adalah hal yang paling mendasar di dalam mata kuliah komunikasi Islam. Apa yang kemudian yang perlu diketahui dalam komunikasi, ada istilah qaul atau perkataan, ada istilah kalimah atau kalimat, ada istilah hadis atau ucapan perkataan. Nah, pada sesi ini prinsip komunikasi Islam kita akan membahas pada wilayah qaul atau perkataan. Yang pertama adalah qaulan syadidan, perkataan yang benar, tidak dusta, tidak bohong. Ini mad'unya atau halayaknya adalah seorang anak. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anaknya. Di dalam Al-Quran dikatakan wal yahshal ladzi law taraku min halfihim dzurriyyatan di'afa hafu alaihim falyaqulu qawlan syadidan. Takutlah kalian meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang lemah. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan, dalam proses komunikasi kita dengan anak, maka kita harus dengan jujur, dengan benar, tidak dusta, menyampaikan apa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, qaulan baligha, ucapan yang lugas, efektif, berbelit-belit. Ini biasa juga istilah tablik, ya, penyiaran. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa ismun wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Qaulan baligha adalah perkataan yang secara umum kita sampaikan kepada khalayak, ya, seperti ketika kita berada di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat umum. Kemudian yang ketiga adalah qaulan ma'rufa. Ma'ruf itu perkataan yang baik, santun, tidak kasar, sesuai dengan konteks di mana kita berada. Konteks budaya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 8, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa. Ini kalau kita lihat konteksnya adalah perkataan yang disampaikan kepada masyarakat yang middle ke bawah atau masyarakat low class, masyarakat miskin, masyarakat yang tidak memiliki harta. Maka kita harus berkata qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, santun, tidak menganggap enteng orang lain, tidak menganggap orang lain tidak memiliki harta dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita menghormati, menghargai apa yang mereka miliki. Kemudian qaulan kariman, perkataan yang mulia, yang menghormati. Ini dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua. Qaulan kariman adalah perkataan dari seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua kita adalah dengan cara mulia, memuliakan orang tua, menghormati orang tua, tidak memerintah orang tua, tidak mengata-ngatai orang tua, apalagi menyinggung perasaan orang tua. Kemudian qaulan laina, ucapan yang lemah lembut menyentuh hati.
Di sini kata laina, ya, biasanya komunikasinya antara seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Faqaulahu qaulan layyina, ya, maka berkatalah lemah lembut. Kemudian selanjutnya adalah qaulan mausyura, ucapan yang menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Di sini dalam surah Al-Isra dikatakan, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dan Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan mausyura, perkataan yang menyenangkan, ya. Biasanya perkataan mausyura ini menyenangkan adalah perkataan kita kepada seorang dalam hubungan kita dalam keluarga. Misalnya seorang istri kepada suami, seorang orang tua kepada anak, ya. Yang harus dilakukan adalah qaulan mausyura, ya. Atau istilah lainnya tablikul basyira, ya. Bagaimana ucapan yang menyenangkan, tidak menyinggung perasaan, selalu mengajak kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya ada istilah qaulan zakilan, perkataan yang berat, ya. Beratnya seperti ketika sebuah pesan-pesan agama disampaikan kepada kita, maka kita harus melaksanakan pesan-pesan itu. Maka itu yang dimaksud dengan qaulan zakilan, perkataan yang berat, menusuk hati. Demikian apa yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Silahkan Ananda menghafalkan qaulan-qaulan ini beserta dengan penjelasannya. Minggu depan kita akan mencoba untuk telekonferensi untuk melihat sejauh mana Anda hafalkan kalimat-kalimat prinsip-prinsip dakwah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.